Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Ahmadi Ridho, NIM 2003066103 dari kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan membawakan praktikum dengan judul Biosintesis dan Pembentukan Telur dengan mata kuliah Produksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Pertama saya akan menjelaskan proses pembentukan telur. Proses pembentukan telur diawali dengan pembentukan kuning telur di dalam ovarium. Ovum yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium, kemudian akan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur akan ada pada bagian ini selama 15 sampai 30 menit tanpa adanya penambahan unsur lain. Kemudian kuning telur akan masuk ke magnum. Di magnum, albumen telur akan disekresikan. Proses ini memakan waktu selama 3 jam. Selanjutnya masuk ke bagian ismus. Di ismus, telur akan dibungkus oleh 2 selaput tipis yang disebut membran sel. Proses pembentukan membran sel ini memakan waktu selama 1,5 jam. Dan setelah terbentuknya membran sel, telur akan masuk ke uterus. Di uterus akan terjadi yang namanya pembentukan kerabang. Pembentukan kerabang memakan waktu selama 20 hingga 21 jam. Kemudian telur akan masuk ke vagina. Di sini hanya beberapa menit. Setelah itu telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Proses pembentukan telur ayam membutuhkan waktu sekitar 25 hingga 26 jam. Oleh karena itu, ayam tidak bisa bertelur lebih dari 1 butir per hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk. Bahan penyusun kuning telur terlebih dahulu akan disintesis di dalam hati dengan dikontrol oleh hormon estrogen. Kemudian di dalam hati terjadi pembentukan vitellogenin. Vitellogenin adalah prekursor protein oleh asam amino, ion fosfor, ion kalsium, dan lipid. Kemudian vitellogenin akan diakumulasikan oleh darah ke ovarium. Di folikel ovarium, vitellogenin akan melewati 2 lapisan, yaitu TK layer dan granulosa layer. Kemudian akan sampai ke oosit yang merupakan calon ovum. Dengan adanya reseptor oosit, terbentuklah material penyusun kuning telur. Penyusun utamanya ialah air, lipoprotein,
mineral, dan pigmen. Klasifikasi protein yolk yaitu ada livetin, fosfitin, dan lipoprotein. Setelah itu terbentuklah ovum yang disebut yolk. Proses ini terjadi kurang lebih selama 10 sampai 15 hari. Kemudian terjadi ovulasi. Kuning telur yang sudah matang akan dilepaskan oleh ovarium. Kemudian akan ditangkap oleh infundibulum dan akan terjadi pembuahan oleh sel sperma. Proses ini kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Kemudian menuju magnum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Pembentukan putih telur terjadi di magnum, di mana albumin disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen. Prosesnya ialah hormon estrogen larut dalam lipida atau lemak melewati membran sel. Kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif sehingga menjadi 5S. Bentuk ini merupakan pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu diubah bentuknya menjadi mRNA. Kemudian mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk ditranslasi menjadi albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin atau konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosom 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5 sampai 3,0%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang. Pembentukan kerabang diawali dengan pembentukan membran atau selaput kerabang telur yang terjadi di isthmus. Selaput yang pertama dibentuk ialah inner shell berupa mammillary layer, kemudian diikuti oleh outer shell yang lebih tebal. Proses ini kurang lebih memakan waktu selama 1 jam 15 menit. Setelah itu akan menuju uterus atau kelenjar kerabang. Di dalam cairan kelenjar kerabang terdapat ion kalsium dan ion karbonat yang membentuk kalsium karbonat. Prosesnya adalah karbon dioksida dalam darah dimetabolisme di dalam sel uterus, dan dengan adanya H2O, keduanya dirombak oleh enzim karbonik anhidrase yang dihasilkan pada sel mukosa uterus menjadi ion bikarbonat yang akhirnya akan menjadi ion karbonat setelah ion hidrogen terlepas. Di dalam uterus, ion karbonat dan ion kalsium bertemu sehingga membentuk kalsium karbonat yang mana merupakan penyusun dari kerabang telur. Setelah itu terjadi proses plumping atau pengambilan garam-garam glukosa dan air ke dalam
albumin yang menyebabkan volume albumin meningkat, sehingga terjadi proses penggelembungan atau swelling dari inti mamilari membran kulit telur dan mulai sekresi kalsium ke seluruh membran telur. Pembentukan kerabang juga diikuti dengan pewarnaan kerabang yang tergantung pada genetik setiap individu. Pigmen kerabang dibawa oleh darah sekitar 50-70% dan disekresikan saat 5 jam sebelum peneluran. Pembentukan kerabang berakhir dengan terbentuknya kutikula yang disekresikan oleh sel mukosa uterus berupa material organik dan mukus untuk membentuk lapisan selubung yang menyelimuti telur, yang akan mempermudah perputaran telur masuk ke vagina. Pada kutikula terdapat lapisan porous yang berfungsi untuk sirkulasi air dan udara. Proses pembentukan kerabang ini terjadi kurang lebih selama 18-21 jam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.